Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahasana dengan NIM 057212635, mahasiswa Universitas Terbuka. Pada video ini saya akan menjelaskan tugas praktik 3 mengenai implementasi algoritma Depth First Search atau DFS dan Breadth First Search atau BFS menggunakan bahasa pemrograman Java. Sebelum masuk ke program, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai DFS dan BFS. DFS atau Depth First Search adalah algoritma pencarian yang bekerja dengan menelusuri cabang terdalam terlebih dahulu sebelum berpindah ke cabang lainnya. Algoritma ini biasanya menggunakan struktur data stack atau rekursi. Sedangkan BFS atau Breadth First Search adalah algoritma pencarian yang bekerja dengan mengunjungi seluruh node pada satu level terlebih dahulu sebelum berpindah ke level berikutnya. Algoritma ini menggunakan struktur data QA atau antrian. Pada tugas ini, saya membuat sebuah graf yang berdiri dari 10 node, yaitu A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, dan A9. Nilai setiap node adalah A0 bernilai 10, A1 bernilai 15, A2 bernilai 20, A3 bernilai 25, A4 bernilai 30, A5 bernilai 35, A6 bernilai 40, A7 bernilai 45, A8 bernilai 50, dan A9 bernilai 55. Hubungan antar node yang digunakan adalah A0 terhubung ke A1 dan A2, A1 terhubung ke A3 dan A4, A2 terhubung ke A5 dan A6, A3 terhubung ke A7 dan A4 terhubung ke A8, A5 terhubung ke A9. Target pencarian yang digunakan pada program ini adalah nilai 50 yang berada pada node A8. Selanjutnya saya akan menjelaskan program DFS. Pada bagian awal program terdapat kelas node yang digunakan untuk menyimpan nama node, nilai node, dan daftar tetangga atau hubungan antar node. Kemudian terdapat mentor DFS yang menerima parameter node awal, target yang dicari, dan daftar node yang sudah dikunjungi. Program akan memeriksa apakah node sudah pernah dikunjungi. Jika belum, maka node akan ditampilkan ke layar dan dimasukkan ke dalam daftar visited. Setelah itu, program membandingkan nilai node dengan target pencarian. Jika sama, maka program menampilkan pesan bahwa target ditemukan. Jika belum ditemukan, program akan melanjutkan pencarian ke seluruh tetangga node tersebut menggunakan rekursi. Pada metode main, saya membuat seluruh node dari A0 sampai A9, kemudian menentukan hubungan antara node tersebut sesuai graf yang telah dirancang. Target pencarian ditentukan sebesar 50 dan proses DFS dimulai dari node A0. Selanjutnya saya akan menjelaskan program. Berdasarkan hasil output, urutan node dikunjungi adalah A0, A1, A3, A7, dan A4, lalu A8. Hal ini menunjukkan bahwa DFS selalu bergerak ke cabang terdalam terlebih dahulu. Setelah mencapai A7 dan tidak menemukan target, algoritma menampilkan kembali ke node sebelumnya dan melanjutkan pencarian ke cabang berikutnya sehingga menemukan node A8 yang memiliki nilai 50. Berikutnya saya akan menjelaskan program BFS. Struktur program BFS hampir sama dengan DFS. Perbedaannya terdapat pada metode pencarian yang digunakan. Pada BFS digunakan struktur data QA untuk menyimpan node yang akan dikunjungi. Node awal dimasukkan ke dalam QA selama QA tidak kosong. Program mengambil node paling depan, kemudian memeriksa apakah node tersebut merupakan target yang dicari. Jika bukan target, maka seluruh tetangga yang belum pernah dikunjungi akan dimasukkan ke dalam QA. Proses ini terus dilakukan sampai target ditemukan atau setelah node telah dikunjungi. Pada method main digunakan graf yang sama dengan DFS sehingga hasil yang didapat dibandingkan secara langsung. Setelah program dijalankan, urutan node yang dikunjungi adalah A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, dan A8. Terlihat bahwa BFS mengunjungi node berdasarkan level. Semua node pada level pertama dikunjungi terlebih dahulu sebelum berpindah ke level berikutnya.
target akhirnya ditemukan pada node A8 yang memiliki nilai 50. Saya punya sedikit gambaran langsung, yaitu sebagai berikut. Ya, ini. Dari kedua percobaan tersebut dapat dilihat bahwa DVS dan BVS sama-sama berhasil menemukan target yang dicari. Namun, keduanya memiliki cara bekerja yang berbeda. DVS melakukan pencarian secara mendalam pada suatu cabang terlebih dahulu, sehingga cocok digunakan ketika solusi kemungkinan berada jauh di dalam suatu cabang. Sedangkan BVS melakukan pencarian secara melebar berdasarkan level, sehingga lebih cocok digunakan untuk mencari jalur terpendek pada graf yang tidak berbobot. Kesimpulan dari tugas ini adalah algoritma DVS dan BVS merupakan algoritma pencarian yang efektif untuk menelusuri graf. Pada percobaan yang telah dilakukan, kedua algoritma berhasil menemukan nilai 50 pada node A8, tetapi dengan urutan pencarian yang berbeda. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu Tutor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.